Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Hari ini kita akan lanjut belajar di tema 2, subtema 2 di pembelajaran yang pertama. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, pada gambar ini kan ada 3 orang anak yang sedang pulang sekolah dan melewati jalan raya. Di jalan, anak ini melihat banyak sekali asap kendaraan bermotor dan salah satu temannya ada yang terbatuk-batuk. Kemudian dua temannya lagi menutup hidung. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat beracun atau bibit penyakit. Sedangkan jika udara kotor yang kita hirup, maka pernafasan kita akan terganggu. Bisa kalian amati ya dua gambar ini perbedaannya. Adapun faktor penyebab gangguan pernafasan, yang pertama ada faktor fisik, kemudian ada faktor penyakit, dan juga ada faktor lingkungan. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah faktor fisik. Faktor fisik merupakan kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan seperti pada gambar berikut. Kemudian, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan COVID-19 yang sedang marak-maraknya di Indonesia. Lanjut ada faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen ya, tapi dengan lingkungan yang kotor seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Anak-anak, sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaannya. Adapun kata tanya untuk mendapatkan informasi itu, yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa ini menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini untuk menunjukkan penjelasan tempat. Lalu ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kemudian ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini biasanya menunjukkan nama orang, jabatan, ataupun pekerjaan. Kemudian ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa untuk menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Dan juga ada kata bagaimana. Kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini untuk menunjukkan keterangan cara ataupun proses atau penjelasan dari ciri-ciri. Dan kata tanya yang terakhir itu adalah berapa. Berapa ini adalah untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Itu dia tadi kata tanya yang kita dapat gunakan untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks. Sekarang coba anak ibu baca teks berikut ini. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Anak-anak, kita dapat menemukan informasi dari teks yang telah kita baca ini. Informasi yang pertama, kita dapat membuat pertanyaannya apa. Pertanyaannya, apa alat pernafasan ikan? Kemudian jawabannya, alat pernafasan ikan adalah insang. Untuk kata tanya yang selanjutnya adalah di mana. Pertanyaannya itu berupa, di mana tempat hidup ikan? Nah, jawabannya adalah ikan hidup di air. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya di mana. Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Nah, untuk jawabannya, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Lanjut kata tanya bagaimana. Pertanyaannya yaitu bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan?
Dan jawabannya adalah mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terakhir ada kata tanya kapan. Pertanyaannya yaitu kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernafas? Jawabannya adalah ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Itu dia tadi pertanyaan yang dapat kita buat dari teks tadi, teks pernapasan ikan ya. Oke anak-anak, lanjut ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah coba kalian baca bacaan Kul Desak Lantaran Jerebu itu. Kemudian kalian buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Masing-masing buat 3 pertanyaan ya. Misalnya, buat kata tanya siapa, buat 3 pertanyaan, di mana, buat 3 pertanyaan. Nah, kemudian kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Yang ada bukunya silakan buka buku tema 2 halaman 53 dan 54. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.